Administrasi pembangunan adalah proses manajerial yang bertujuan mencapai perubahan sosial ekonomi yang positif. Pendekatan ini sangat berorientasi pada hasil yang nyata dan efisiensi pelayanan publik yang optimal. Sebuah kombinasi yang sempurna antara ilmu administrasi modern dengan kebijakan pembangunan yang strategis. Mari kita pelajari definisi pengambilan keputusan menurut para ahli. Menurut Webster, keputusan adalah tindakan menentukan pendapat atau tindakan dalam pikiran sendiri. Terry mendefinisikan keputusan sebagai proses memilih satu alternatif terbaik dari dua atau lebih alternatif. Herbert Simon mengatakan keputusan adalah kombinasi antara fakta dan nilai, mencerminkan pemikiran logis dan pertimbangan moral. Mari kita bahas pentingnya keputusan dalam dunia administrasi. Pengambilan keputusan merupakan inti dari keberhasilan manajemen. Administrator akan dipuji atau dikritik berdasarkan keputusannya. Keputusan adalah sarana mencapai tujuan, bukan tujuan itu sendiri. Bersifat dinamis, berubah mengikuti kebutuhan dan situasi. Hakikat keputusan. Keputusan adalah sarana mencapai tujuan, bukan tujuan itu sendiri. Bersifat dinamis, berubah mengikuti situasi dan kebutuhan organisasi. Setiap keputusan mencerminkan komitmen tindakan pimpinan atau administrator. Dalam administrasi publik, keputusan merupakan hasil proses kolektif. Keputusan yang tepat memperkuat kinerja. Keputusan yang salah melemahkan organisasi. Dinamika pengambilan keputusan. Pengantar singkat untuk memahami cara organisasi memilih arah. Bersifat prospektif dan menjadi panduan arah tindakan organisasi. Menuju masa depan yang terarah. Keputusan adalah komitmen terhadap tindakan, bukan sekadar niat. Dari kata ke aksi nyata. Dipengaruhi oleh moral, tekanan publik, keadaan darurat, hukum, dan etika. Faktor-faktor ini membentuk konteks. Membutuhkan kewaspadaan, imajinasi, dan penilaian rasional. Pemimpin menganalisis dan merencanakan. Keputusan yang baik lahir dari pemikiran logis dan rasional. Utamakan logika daripada emosi. Mari kita eksplorasi 4 pertanyaan kunci dalam proses pengambilan keputusan yang mempengaruhi kehidupan kita sehari-hari. Proses pengambilan keputusan melibatkan analisis informasi, evaluasi alternatif, dan pemilihan terbaik menggunakan berbagai metode yang tepat. Keputusan bisa dibuat oleh individu yang berwenang atau melalui proses kolaboratif tim, tergantung pada struktur organisasi dan konteksnya. Setiap keputusan memiliki tujuan tertentu, baik untuk memenuhi kebutuhan organisasi, mencapai target, atau merespons tantangan yang ada. Setiap keputusan membawa dampak yang signifikan, baik positif maupun negatif, terhadap organisasi, masyarakat, dan kebijakan yang ada. Pengambilan keputusan, seni atau ilmu. Keputusan mengandung unsur seni, intuisi and pengalaman, dan ilmu, analisis and logika. Model keputusan dibangun melalui langkah-langkah logis untuk memilih alternatif paling efektif. Pilihan rasional dicapai melalui data, analisis objektif, dan pertimbangan etis. Mari kita bahas tentang sifat keputusan yang penting dalam manajemen organisasi. Keputusan bersifat eksploratif, mencari peluang baru untuk meningkatkan efektivitas organisasi. Keputusan juga bersifat spekulatif, menganalisis risiko dan konsekuensi setiap alternatif yang tersedia. Keputusan efektif menyeimbangkan peluang dan risiko untuk mencapai tujuan organisasi. Topik hari ini, sifat keputusan, evaluatif dan selektif. Fokus pada proses rasional untuk mendukung arah kebijakan organisasi. Evaluatif berarti menilai kelebihan dan kekurangan tiap alternatif secara sistematis. Gunakan data, checklist, dan perbandingan, bukan sekadar intuisi. Selektif artinya memilih opsi paling selaras dengan tujuan dan kebutuhan organisasi, tegas, objektif, dan transparan dalam menetapkan pilihan akhir. Setiap keputusan mencerminkan arah kebijakan organisasi. Bangun budaya keputusan rasional, konsisten, dan bertanggung jawab. Mari kita bahas karakteristik penting dalam pengambilan keputusan yang profesional. Keputusan yang baik selalu berorientasi pada tujuan, memiliki arah dan sasaran yang jelas untuk mencapai visi organisasi.
Setiap keputusan melibatkan alternatif pilihan. Pengambil keputusan harus membandingkan dan memilih yang paling optimal. Proses keputusan harus analitis dan intelektual. Diambil secara logis, sistematis, rasional, dan realistis. Mari kita lanjutkan pembahasan tentang karakteristik keputusan yang penting untuk dimengerti. Komitmen terhadap tindakan. Setiap keputusan adalah bentuk tanggung jawab dan komitmen administratif yang berdampak pada berbagai pihak. Evaluasi berkelanjutan. Keputusan merupakan proses dinamis yang perlu terus disesuaikan dengan kondisi yang berubah. Faktor waktu, keputusan tepat waktu meningkatkan efektivitas, sedangkan keterlambatan menyebabkan pemborosan sumber daya. Dalam dunia kerja modern, pengambilan keputusan cepat seringkali menjadi tantangan besar. Mari kita bahas hambatan-hambatan yang menghalangi proses ini. Yang pertama adalah aturan dan prosedur yang sudah usang. Peraturan yang tidak relevan membuat proses keputusan menjadi lambat dan tidak efisien. Kurangnya delegasi wewenang juga menjadi hambatan utama. Keputusan yang terlalu terpusat memperlambat administrasi dan menurunkan motivasi karyawan. Dan yang terakhir, jalur birokrasi yang terlalu panjang. Proses hierarkis yang kompleks menyebabkan keputusan tertunda dan organisasi menjadi tidak responsif. Dengan memahami hambatan-hambatan ini, kita dapat mulai mencari solusi untuk mempercepat proses pengambilan keputusan dalam organisasi. Pernah bingung memilih opsi terbaik? Mari pelajari dasar pengambilan keputusan agar pilihan Anda lebih rasional, terstruktur, dan dapat dipertanggungjawabkan. Banyak keputusan dibuat lewat intuisi. Namun, pendekatan berbasis proses membantu mengurangi bias, meningkatkan konsistensi, dan menghasilkan hasil yang lebih baik. Langkah 1, tetapkan tujuan yang spesifik. Langkah 2, rumuskan kriteria dan bobotnya, agar jelas apa yang paling penting. Kembangkan alternatif. Brainstorm tanpa menilai dulu. Kumpulkan opsi dari data, pengalaman, dan referensi agar spektrum pilihan Anda cukup luas. Evaluasi dengan matriks keputusan. Skor tiap alternatif pada kriteria, kalikan bobot, jumlahkan, lalu bandingkan hasilnya secara objektif. Pilih alternatif terbaik, dokumentasikan alasan, dan lakukan refleksi setelah hasil muncul. Terus perbaiki proses keputusan Anda. Faktor-faktor utama dalam pengambilan keputusan. Intuisi, perasaan batin dari pengalaman dan pemahaman mendalam. Fakta, data dan informasi valid sebagai landasan objektif dan metodologis. Pengalaman, pelajaran masa lalu untuk keputusan lebih baik di masa depan. Selamat datang. Kita bahas dasar keputusan, wewenang dan autentisitas. Wewenang adalah hak formal untuk menetapkan dan melaksanakan keputusan. Keputusan sah lahir dari otoritas yang diakui. Autentisitas memastikan keputusan benar, tepat, dan dapat dipertanggungjawabkan secara hukum dan moral. Transparansi membangun kepercayaan. Keputusan yang sah dan autentik lebih efektif diterapkan, mendukung kredibilitas organisasi. Langkah-langkah dalam pengambilan keputusan. Panduan singkat, sistematis, dan aplikatif untuk mahasiswa dan profesional. 1. Pernyataan. Masalah. Definisikan jelas, fokus, relevan. Masalah yang didefinisikan dengan baik adalah setengah terpecahkan. 2. Analisis. Masalah. Kumpulkan data, klasifikasi fakta, telusuri sebab akibat, pertimbangkan variabel, dampak masa depan, dan aspek moral. 3. Mengembangkan alternatif solusi. Kembangkan ide efektif dan realistis melalui proses berpikir mendalam dan kreatif. 4. Evaluasi alternatif. Bandingkan manfaat, risiko, biaya, dan dampak. Pilih yang paling rasional. 5. Pemilihan solusi terbaik. Tetapkan keputusan yang realistis, dapat dilaksanakan, dan terukur. Topik lanjutan, implementasi dan evaluasi keputusan. 6. Implementasi keputusan butuh koordinasi, tanggung jawab, dan komitmen. Implementasi buruk dapat membuat keputusan kehilangan makna. 7. Evaluasi keputusan. Nilai efektivitas, kumpulkan umpan balik, jadikan data dasar perbaikan berikutnya. Keputusan yang baik adalah proses berkelanjutan. Mari kita pelajari tentang jenis-jenis keputusan dalam administrasi. Keputusan terprogram adalah rutin dan mengikuti aturan,
sedangkan tidak terprogram adalah baru dan tidak terstruktur. Keputusan besar bersifat strategis dengan dampak luas, sedangkan kecil bersifat teknis dan rutin. Keputusan rutin berulang jadi kebiasaan kerja, sedangkan strategis menentukan arah jangka panjang. Kebijakan adalah pedoman utama organisasi, sedangkan operasional adalah pelaksanaan di tingkat bawah. Setiap keputusan memiliki tingkat dan dampak berbeda yang perlu dipahami dalam administrasi. Mari kita lanjutkan pembahasan tentang jenis-jenis keputusan dalam organisasi. Keputusan departemental berlaku pada satu unit kerja tertentu, sedangkan antar departemen melibatkan kolaborasi lintas unit. Keputusan perusahaan diambil oleh pimpinan utama, sedangkan organisasional mewakili lembaga secara resmi. Keputusan pribadi tidak mewakili organisasi, individu untuk masalah sederhana, dan kelompok hasil diskusi bersama. Objektif berdasarkan fakta dan logika, sedangkan subjektif dipengaruhi perasaan atau bias pribadi. Pemahaman jenis keputusan membantu ketepatan pengambilan kebijakan di organisasi. Mari kita bahas masalah-masalah yang sering dihadapi dalam pengambilan keputusan organisasi. Keterbatasan waktu seringkali mengharuskan keputusan diambil cepat meski informasi terbatas. Menentukan prioritas sangat penting karena tidak semua masalah memiliki urgensi yang sama. Prosedur panjang dan kurangnya delegasi menghambat kecepatan dan efektivitas keputusan. Bias pengambilan keputusan mengurangi objektivitas dan rasionalitas dalam proses keputusan. Mengatasi hambatan-hambatan ini adalah kunci untuk membuat keputusan yang efektif dan berkualitas. Wadisha, mari kita bahas faktor-faktor esensial yang mendukung pengambilan keputusan yang rasional dan bijak. Badan konsultatif dan penasehat memberikan masukan objektif yang memperkaya sudut pandang pengambil keputusan. Penyederhanaan prosedur mempercepat proses dan mengurangi hambatan dalam pengambilan keputusan. Pendidikan dan pelatihan meningkatkan kemampuan analitis serta profesionalisme aparatur. Publikasi keputusan secara terbuka mendorong transparansi dan akuntabilitas publik. Perlindungan dari tekanan eksternal menjaga objektivitas dan independensi dalam pengambilan keputusan. Mari kita pelajari cara membuat keputusan yang cerdas berdasarkan prinsip Robert Heilbronner. Langkah pertama yang penting adalah mengumpulkan fakta dan informasi yang akurat sebagai dasar keputusan. Keputusan yang baik harus mempertimbangkan tidak hanya logika, tetapi juga nilai-nilai etis dan moral. Jangan terlalu kaku. Keputusan harus fleksibel dan dapat direvisi sesuai dengan perubahan situasi. Kesimpulannya, keputusan yang cerdas harus menggabungkan rasionalitas, etika, dan fleksibilitas. Pengambilan keputusan adalah inti dari seluruh proses administrasi dan manajemen organisasi. Setiap tindakan dalam organisasi berawal dari suatu keputusan yang tepat menentukan keberhasilan. Berdasarkan teori P.B. Radhod, pengambilan keputusan adalah proses rasional, dinamis, dan berorientasi masa depan. Memerlukan kemampuan berpikir logis, analitis, moralitas, dan didasari data, pengalaman, intuisi, serta nilai. Keputusan yang baik diukur dari ketepatan hasil dan proses yang adil, transparan, serta bebas pengaruh eksternal. Pemimpin publik harus menghindari bias, nepotisme, dan tekanan politik agar tetap rasional. Dukung dengan evaluasi berkelanjutan dan pelatihan untuk meningkatkan kualitas administrasi. Dengan keputusan logis, cepat, dan etis, tercipta pemerintahan efektif, demokratis, dan berorientasi masyarakat. Mari kita pelajari studi kasus pengambilan keputusan pemerintah Indonesia dalam menghadapi pandemi COVID-19. Permasalahan utama adalah dilema antara perlindungan kesehatan masyarakat dan stabilitas ekonomi nasional. Proses keputusan dimulai dengan identifikasi masalah, evaluasi alternatif, keputusan rasional, konsultasi dengan ahli, dan evaluasi berkala. Hasilnya, penularan COVID-19 terkendali dan aktivitas ekonomi tetap berjalan dengan pembatasan yang diperlukan. Pelajaran penting, keputusan krisis membutuhkan data akurat, koordinasi yang baik, dan evaluasi yang cepat. Mari kita bahas studi kasus penting dalam pengambilan keputusan publik. Pemindahan ibu kota Indonesia ke IKN. Jakarta menghadapi beban berat sebagai pusat pemerintahan. Kepadatan, kemacetan, polusi, dan penurunan muka tanah. Proses keputusan menggunakan teori Radhod, identifikasi masalah, analisis alternatif, evaluasi dampak,
pemilihan solusi ke IKN Kalimantan Timur, dan implementasi bertahap. Hasilnya, IKN sebagai simbol pemerataan pembangunan nasional dengan aktivitas ekonomi baru di luar Jawa. Keputusan strategis ini bersifat rasional dan prospektif sesuai teori Radford. Mari kita bahas tantangan penanganan sampah perkotaan melalui pengoptimalan proses pengambilan keputusan. Permasalahan sampah meningkat pesat di kota besar seperti Jakarta dan Surabaya, sementara keputusan pemerintah belum optimal. Tantangan meliputi koordinasi antar instansi, keterlambatan keputusan, dan kurangnya evaluasi kebijakan yang efektif. Pendekatan teori PB Radford mengusulkan keputusan yang rasional, kolaboratif, dan berorientasi hasil untuk solusi yang lebih baik. Tujuan mini project ini adalah menganalisis proses keputusan, mengidentifikasi hambatan, dan menyusun strategi perbaikan yang efektif. Keputusan yang tepat akan mendorong terciptanya lingkungan kota yang lebih berkelanjutan dan sehat bagi semua. Mari kita eksplorasi output dan dampak dari mini project optimalisasi pengambilan keputusan dalam penanganan sampah perkotaan. Output pertama adalah model keputusan yang cepat, efisien, dan partisipatif melibatkan pemerintah, masyarakat, dan swasta. Output kedua adalah rekomendasi kebijakan lingkungan yang berbasis rasionalitas, data, dan evaluasi menyeluruh. Dampak lingkungan terlihat dari pengelolaan sampah yang lebih berkelanjutan dan efektif. Dampak sosial meningkatkan kepercayaan publik dan tanggung jawab sosial masyarakat. Keputusan rasional mendorong tata kelola lingkungan yang lebih baik untuk masa depan kota kita. Sebagai calon pemimpin masa depan, refleksi diri adalah langkah pertama menuju keberanian dan tanggung jawab. Setiap keputusan harus didasarkan pada data yang akurat, analisis mendalam, dan nilai moral yang kokoh. Sebagai pemimpin, kita harus tegas menolak kepentingan pribadi dan tekanan politik demi kesejahteraan masyarakat. Pemerintahan yang transparan dan responsif akan menciptakan kepercayaan masyarakat dan membawa manfaat nyata bagi semua. Mari kita jaga semangat kepemimpinan yang beretika, agar masa depan bangsa kita menjadi lebih maju dan berkelanjutan.